Tidak ada tempatnya kecuali Allah akan memberikan kepadanya rahmat dengan surga yang begitu indah dan menjanjikan kenikmatan. Orang itu kadang-kadang banyak yang mampu bersabar, tapi belum tentu mampu untuk bersyukur. Karena sabar itu biasanya sudah kondisinya berat. Miskin, tiba-tiba mendapatkan ujian, kita sabar. Karena memang tidak ada pilihan lain. Tapi kalau kita sedang tidak mendapatkan ujian, sedang mendapatkan kelapangan, harta lagi gampang-gampangnya, duit lagi banjir-banjirnya, nah itu biasanya yang susah untuk syukur. Kenapa? Taat ketika banyak kenikmatan itu ternyata sulit dibandingkan taat ketika kita sedang mendapatkan ujian. Ibu kalau lagi diuji, tiba-tiba, Mbah, ternyata Mbah ini ada penyakit di dadanya sama dokter. Kita pulang nangis atau tidak nangis? Nangis. Banyak dzikir atau tidak banyak dzikir? Dzikir. Apa yang kita ingat? Dosa kita, maksiat kita, kekurangan kita. Nanti kalau kita mati kayak apa? Itulah yang dinamakan dengan ujian. Ketika kita itu justru terkadang gampang balik sama Allah kalau kita diuji. Yang itu terbalik. Kalau kita lapang, itu justru malah melenakan dan melalaikan. Karena apa? Nikmat kelapangan itu terkadang kayak gula pada makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu kalau manis semakin melenakan. Kita makan manis semakin nambah, semakin nambah, semakin nambah. Glukosanya semakin tinggi ke tubuh. Dan akhirnya terlena kan? Makanannya enak, habis makan tidur, habis minum tidur. Tidak pernah olahraga. Malamnya juga tidur terus, mungkin pagi juga masih tidur karena nikmatnya banyak. Maka itulah yang menjadikan nikmat pada kelapangan itu merupakan perkara yang susah. Makanya sampai kita menjumpai perkataan hikmah yang indah. Sabar, ujian yang membuatku dekat sama Allah lebih aku cintai daripada kelapangan yang membuatku lupa sama Allah. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita harus paham. Syukur itu materi berat. Syukur itu materi yang tidak gampang. Tidak sebagaimana yang dimiliki pada persepsi banyak orang. Orang itu berpikir syukur itu gampang Ustaz. Nanti kalau saya kaya, saya akan bersyukur sama Allah. Itu omongan dia ketika belum kaya. Ketika sudah kaya ada banyak perubahan. Makanya kan ada sering kan orang-orang Jawa sering berkata, kue itu sudah berubah. Semenjak kamu kaya itu berubah. Walaupun orang yang dikomentari kadang-kadang tidak mau terima perkataan itu. Tapi itulah, kelapangan itu kayak glukosa, kayak gula yang terlalu banyak masuk kepada tubuh kita. Makanya akhirnya, kenapa orang beriman? Kadang-kadang itu ujiannya selalu ada. Kadang-kadang kesulitannya selalu menyertai. Ibu-ibu harus tanya sama ulama, kenapa orang beriman itu ujiannya banyak Ustaz? Kenapa orang-orang yang mereka itu jadi nabi dan jadi rasul itu ujiannya banyak? Salah satu hikmahnya, orang beriman diuji oleh Allah supaya orang beriman itu mereka ingat hidup di dunia itu memang tidak enak, supaya mereka tidak benci mati dan supaya mereka cinta kepada kematian, supaya mereka cepat ketemu dengan Allah untuk menggantikan semua kepedihan dan luka yang ada pada hidupnya. Makanya orang itu kalau diuji pengen cepat balik. Pengen cepat ketemu Allah kalau diuji itu. Kayak ibu naik angkot, misalkan naik angkot Semarang menuju ke terminal Lirboyo. Apa? Lirboyo ya? Terboyo. Angkotnya itu angkot rusak, Bu. Skoknya itu sudah rusak. Setiap melewatin jalan itu gereg-gereg gitu. Apa yang kita inginkan kalau lagi naik angkot kayak gitu? Pengennya cepet turun. Oh mas, belum nyampe mas. Belum bu, masih 2 kilo. Ya Allah, badanku keretak semua. Gak enak ini naik angkot ini. Pengen cepet turun. Maka itulah perumpamaan. Kenapa orang beriman kadang diuji? Saya sudah ngaji, saya ikut taklim, saya ikut Jumat munajat, saya ikut bunda mengaji. Tapi kok ujiannya noai? Bukannya katanya orang kalau kita ngaji hidupnya gampang. Jangan salah. Kadang-kadang orang beriman ketika ngaji ujiannya ada. Kenapa? Karena Allah tidak ingin orang itu lupa sama kehidupan akhiratnya. Dijadikan ujian. Makanya ketika ujian itu datang menjadikan dia itu senang balik. Makanya Nabi ketika beliau sakit berat sempat dikasih oleh Allah pilihan. Kamu mau ngelihat bagaimana nanti dari dakwah yang kamu rintis itu mendapatkan kemenangan, aku panjangkan umurmu, atau kamu kembali kepada sisiku ketika dakwahmu sudah selesai, karena ini tinggal nunggu hasil. Maka pada saat itu jawaban Rasulullah itu, beliau menunjuk ke langit dan mengatakan ila rafiqil a'la. Ayo kita ucapkan ila rafiqil a'la.
Jadi Nabi tidak pengen lihat adalah hasilnya biar dilihat sama Allah. Nabi pengen cepat balik ketemu teman-temannya dari para nabi dan para rasul. Padahal Nabi kalau minta sama Allah, dia bisa meminta, beliau bisa minta supaya beliau bisa ngelihat kemenangan demi kemenangan. Bisa ngelihat Persia jatuh, bisa ngelihat Romawi jatuh, yang pada saat itu menjadi musuh besarnya kaum muslimin. Tapi Nabi tidak pengen ngelihat. Nabi pengen cepat balik, karena ujian Nabi sudah bertubi-tubi sepanjang hidupnya. Lah itulah yang menjadikan kita paham, syukur itu penting. Walaupun terkadang kalau kita syukur suka lupa ketika banyak nikmat. Makanya kalau sedang diuji oleh Allah, ingat, Allah menguji kita bukan karena Allah itu benci sama kita. Tapi kalau Allah sedang menguji kita, karena Allah itu pengen supaya kita tidak amnesia. Bahwasanya hidup kita bukan di sini, tapi hidup kita nanti di akhirat. Syukur. Syukur tidak menjanjikan kuantitas, syukur pasti memberikan kepada kita kualitas. Ibu-ibu harus syukur sama suaminya yang sudah lama menemani ibu. Walaupun suaminya menemukan berbagai macam kekurangan-kekurangan ibu, tetapi suaminya tetap pulang ke rumah. Walaupun terkadang kita belum tentu bisa menjadi bidadari yang selalu tersenyum untuknya. Bapak-bapak juga bersyukur, saya juga bersyukur bahwasanya kita mendapatkan istri yang istri kita itu sebenarnya tahu aibnya kita itu apa. Yang tahu aibnya Ustaz Akbar ya istrinya. Yang tahu aibnya saya ya istri saya. Tapi istri kita tetap tersenyum menyambut kita walaupun dia tahu kekurangan dan aibnya kita, untuk memberikan kepada kita. Hidup itu dimulai dengan konsep bersyukur. Yang masalah bukan sedikitnya harta dan banyaknya harta. Yang masalah ketika hati kita lupa bahwasanya syukur itulah yang menjadikan kita bahagia. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah pasti kita akan bahagia. Amin insyaallah. Kita tentunya pada kesempatan hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang masalah usia ibu. Karena saya melihat dari depan sampai belakang, ini kelihatannya usianya Masya Allah ini. Karena usianya yang sudah Masya Allah ini ya. Mari kita bicara tentang usia. Kalau Ustaz Helmi sih masih kelihatan muda sekali, masih seger. Ustaz Helmi umurnya berapa? Loh, podo kali kok lagi sami ya, 43 nggih. Putra pinten Ustaz? Oh 2. Oh saya 8 Ustaz. Masyaallah. Ijeh menang aku. Aja macam-macam. Kalau selain Ustaz Helmi itu saya yakin ini nih usia-usia yang sudah di atas 50 tahun. Betul atau tidak Ibu? 60 tahun, Masya Allah. Tidak apa-apa. Umur itu tua sebentar di dunia. Nanti kalau kita sudah di surga, umur itu balik lagi ke usia 30. Selama masuk surga. Karena tidak ada orang yang masuk surga kecuali umur 30 sampai 35 dalam hadis riwayat Muslim. Jadi semua nanti akan kembali muda. Ingat, separuh kehidupan ibu tahun 80-an ketika masih 30, nah itulah. Itu kondisi ibu nanti kalau ibu ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rahmat, menjumpai surga. Nah karena kita ingin bicara tentang masalah surga, maka sesungguhnya kita ingin bicara tentang masalah umur, tentunya kita paham. Sesungguhnya umur itu tidak penting. Berapa umur yang sedang sekarang kita jalani. Karena sesungguhnya umur yang kita miliki hari ini adalah bilangan doang. Dan itu hanyalah nominal saja. Saya teringat ada sebuah percakapan bagus sekali dari seorang ulama, Bu. Namanya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu pernah, beliau kedatangan tamu. Tamunya itu orang tua. Lalu pada saat itu Fudail bin Iyad ngelihat keriputnya, ngelihat ubannya. Fudail bin Iyad itu berkata, tangklet sama tamunya. Kam umruk. Berapa umurmu mbah? Gitu kalau bahasanya Semarang. Pinten yuswone gitu. Dijawab sama tamunya, situna sanatan. Umur saya 60 tahun. Maka ketika mbahnya itu jawab umurnya 60 tahun, yang paling menarik itu adalah komentarnya Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu lalu berkata, wow, Masya Allah, sit mundu sittina sanatan, tasiru ilallahi wa yushiku antabluk. Maka pada saat itu Fudail bin Iyad lalu berkata, Masya Allah, kamu telah berjalan selama 60 tahun untuk menuju sama Allah. Dan perjalanan ini sebentar lagi nyampe untuk berjumpa dengan Allah.
Yang menarik adalah ketika kita ngelihat percakapan Fudail bin Iyad sama seorang mbah-mbah sepuh pada percakapan ini, kita mendapatkan satu ilmu. Ternyata yang paling penting bukanlah umur kita berapa, tapi adalah bagaimana ketika kita pada kehidupan kita dengan umur yang Allah berikan kepada kita, kita harus tahu umur itu hanyalah sebuah rel yang Allah berikan untuk menuju kepada perjumpaan kita dengan Allah. Ini relnya, rel 30, rel 43, rel 60, ini relnya, Bu. Dan ini menuju kepada Allah. Tidak terlalu menakutkan untuk kita berapa angka dari umur kita, tapi yang paling kita khawatirkan adalah apa yang kita akan bawa ketika nanti berjumpa dengan Allah. Dan itu yang paling kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita ini kadang-kadang harus memiliki sebuah ikhtiar. Ikhtiar kita adalah bagaimana merenungkan kembali umur kita. Dan merenungkan kembali apa yang akan kita bawa ketika perjalanan kita sudah semakin dekat dengan Allah. Karena umur 60 itu sudah dekat. Kalau ibu di sini ada yang mengatakan umur saya 60 Ustadz, itu hitungan Masehi, hitungan Hijriahnya 62. Kalau Ustadz Helmi tadi mengatakan 43, itu hitungan Masehi, hitungan Hijriahnya beliau itu 45. Maka perjalanan ini sudah semakin dekat. Terlebih lagi ketika ibu-ibu sudah ngelewatin angka 40. Hati-hati, para ulama sudah memberikan kepada kita sebuah peringatan dan alarm. Kalau ada orang sudah ngelewatin angka 40, maka sebenarnya alarm ataupun lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan oleh Allah. Dia dengar atau tidak dengar, sadar atau tidak sadar. Jadi kalau ada orang ngelewatin 40, lonceng satu sudah diperdengarkan. Makanya akhirnya mulai tumbuh ubah, keriput, mata sudah mulai nggak jelas, dan itu tidak bisa direvisi, tidak bisa diedit, ya. Gula darah masih bisa dikoreksi, ya. Asam urat masih bisa dikoreksi, umur tuh nggak bisa dikoreksi, dan itu dimulai dari angka 40. Jadi kalau angka 40 alarmnya sudah jelas. Kok saya nggak dengar Ustaz? Ya memang nggak diperdengarkan. Kalau dengar beneran kita nggak bisa tidur sisa hidup kita. Tapi itu sudah ada. Maka setelah itu dia melewati angka 50. Kalau melewati angka 50, dua alarm sudah diperdengarkan. Duang, duang. Berarti dua alarm sudah diperdengarkan. Berhenti? Tidak. Kalau dia melewati angka 60 tahun, maka 3 alarm sudah diperdengarkan. Dan ingat ibu, maaf ya saya harus ngomong jujur, sedikit sekali yang melewati angka 70 yang merupakan lonceng keempat. Bukan berarti nanti nggak ada yang 70, nggak tahu kita. Tapi disitulah kita akhirnya tahu. Oh berarti ketika kita pada kehidupan kita, sebenarnya kehidupan kita itu simple. Kehidupan kita itu bukan apa yang nanti kita tinggalkan. Kehidupan kita bukan apa yang nanti kita wariskan. Tapi kehidupan kita itu simple. Apa sih yang kita harus sampaikan? Laporan apa yang nanti kita harus berikan kepada Allah ketika perjumpaan itu sebentar lagi datang. Karena sesungguhnya bukan pada umur berapa yang membuat kita kepikiran ketika berjumpa dengan Allah. Bukan. Tapi yang membuat kita terpikir itu nanti kalau saya jumpa dengan Allah, laporan-laporan apa yang saya harus sampaikan kepada Allah ketika perjumpaan itu pasti kita akan temukan ketika kita berjumpa dengan Allah. Lah inilah yang menjadikan kita, kalau umur segini, sudah tidak boleh lagi membicarakan apa yang kita dapat. Kalau umur sudah ngelewatin 40, para ulama itu ngomong makruh bicara tentang berapa harta yang sudah dikumpulkan. Nanti dilihat, para ulama salaf ibu, para ulama dulu, mereka tidak mau bicara tentang uang dan nominal terlalu besar kalau sudah ngelewatin angka 40. Kenapa? Karena mereka sadar lonceng itu sudah diperdengarkan. Makanya maaf ya kalau ada orang kalau 40 kok malah lagi lucu-lucunya. Nah ini saya khawatir ini jangan-jangan tanda-tanda yang nggak disukai. Lagi 40 kok lucu-lucunya gitu. Fotonya di samping pinggir jalan tersenyum gitu. Ketika usianya ternyata sudah 50. Ternyata hasratnya untuk dunia masih gede. Nah ini orang yang sebenarnya semaput.
Maka sesungguhnya inilah yang menjadikan kita, kalau sudah 40, para ulama salaf, para ulama dulu, Bu, satu, mereka tidak mau lagi membicarakan apa yang mereka peroleh. Dua, mereka tidak mau lagi pindah-pindah. Tiga, mereka fokus sama dirinya dan keluarganya. Kenapa mereka semacam itu? Karena sesungguhnya angka 40 sudah membicarakan bukan apa yang kita dapatkan, tapi apa yang sejatinya kita bawa ketika perjumpaan kita dengan Allah itu tinggal menghitung waktu. Dan inilah yang menjadikan kita, ketika kita mengetahui bahwasanya di depan saya ini adalah ratu-ratu yang sudah melewati angka 50, jelita, bukan jelita ini, jelang 50 tahun, tapi adalah 10 berarti ya, jelang 60. Maka sesungguhnya apa yang harus kita persiapkan, Ustadz? Apa bekal terbaik yang harus kita tinggalkan? Karena kita tidak lagi bicara apa yang kita dapat, tapi kita bicara apa yang kita bawa menuju kepada Allah, supaya laporan-laporan yang nanti kita berikan kepada Allah sebagai pemilik kehidupan kita, laporan itu diterima. Karena apa? Bawahan itu, kalau mereka harus memberikan laporan, maka pasti dia gelisah sampai laporannya itu diterima. Dan kita pun sama, kita ini makhluknya Allah, kita ini budaknya Allah, dan kita harus memberikan laporan sebentar lagi kepada Allah yang kita beribadah kepadanya. Dan itu yang menjadi ilmu yang harus kita pahami sebelum kita meninggal. Makanya maaf ya Ibu, kadang-kadang Ibu walaupun dari kota kecil Semarang, mungkin juga pendidikan kita biasa, tapi kalau kita pikirannya adalah pikiran akhirat, itu pikiran langit, berarti itu tinggi, Bu. Karena ketinggian dan kerendahan itu tidak diukur dari parameter manusia, tapi dilihatnya dari Allah. Orang yang berpikir ke depan, itu yang lebih mulia daripada orang yang berpikir apa yang dia tinggalkan. Makanya maaf, Ibu pernah melihat kisahnya Mbah Jum yang pernah saya baca. Saya pernah ketemu dengan orang yang nulis di salah satu sosial media, dia cerita sendiri tentang Mbah Jum. Mbah Jum itu orang walaupun dia cuma tamatan SD, cuma jualan pecel, tapi pikirannya itu melampaui orang-orang yang sekolah tinggi, yang masih memikirkan apa yang ditinggalkan, bukan apa yang dibawa. Kalau saya mungkin ada sebagian ibu belum kenal tentang kisahnya Mbah Jum. Mbah Jum itu seorang penjual yang beliau itu dalam kondisi buta. Mbah Jum ini kalau dia itu berdagang, dia selalu percaya sama customer dan pembeli dari dagangan dia. Itu Mbah Jum. Saya ketika baca nangis Bu kisah ini. Tapi hikmah itu harus diambil oleh orang yang betul-betul membutuhkan hikmah, dan kita semuanya membutuhkan hikmah. Lalu ketika dia itu tidak tahu berapa orang yang membayar, ada salah satu pembeli itu ngomong sama Mbah Jum, Mbah Jum apa enggak khawatir kalau ada orang yang nipu? Enggak, saya percaya. Kalau dia ngomong, Mbah uang saya 50, ya udah ambil itu kembaliannya. Mbah uang saya segini, ambil. Kalau enggak ada ya saya bilang bawa aja. Tapi rata-rata orang ketika saya mengatakan bawa aja uangnya, justru malah mereka itu enggak mau bawa dan meninggalkan sisa yang banyak yang dia hadiahkan kepada saya. Makanya Mbah Jum itu Masya Allah, kadang-kadang ketika jualan pecel sehari bawa 200.000, kadang bawa 300.000, kadang-kadang cuma bawa 100.000. Kenapa kok berbeda-beda padahal dagangannya sama? Karena orang itu beda-beda ketika bayar. Yang menarik, kalau sudah selesai jualan, Mbah Jum itu lalu ngomong sama yang menjemputnya dari anaknya, nah kita dagang hari ini dapat berapa? Angsal kali 100 Mbah. Ya wis nek tok 200, sing 150 mampir ke masjid. Infak sama Allah. Karena aku ora butuh 200 dalam sehari. Saya itu butuhnya cuma 50.000. Dan saya nggak mau ngambil selain itu. Masya Allah Ibu. Dia dapat berapa? Berapa nang? Dapatnya 300.000 Mbah. Ya wis sing 250 berikan ke masjid. Mbah cuma butuh 50.000, dan itu dilakukan beliau. Apa yang kita ambil dari kisahnya Mbah Jum? Mungkin tamatan SD, mungkin tidak dikenal, tidak sebagaimana Krisdayanti ataupun nama-nama orang terkenal. Tapi ternyata dari kisahnya Mbah Jum, kita itu tahu orang yang tinggi bukan orang yang sekolahnya besar dan sekolahnya tinggi. Orang yang tinggi bukan orang kaya raya dan ketika dia menjadi anggota DPR. Orang yang tinggi
tinggi bukan ketika dia punya rumah mewah sekali, bukan. Tapi orang yang tinggi itu adalah orang yang mereka berjalan pada kehidupan di dunia, tapi hatinya, otaknya, akalnya, jiwanya nyantel sama akhirat. Itu orang yang tinggi. Dan itu kita belajar dari Mbah Jum. Saya ngambil contoh Mbah Jum karena ini paling dekat dengan kulturnya kita, Bu, sama-sama orang Jawa. Dan saya saja orang yang LC ketika baca kisahnya Mbah Jum, LC aja belum mampu kita sebagaimana yang dipraktekkan sama Mbah Jum. Begitu sederhana beliau memandang urusannya, dan dia selalu mengatakan sama keluarganya yang menjemput dia, sisakan 50 aja nang, karena sesungguhnya aku tidak butuh apa-apa kecuali 50 untuk makan pagi sama makan sore. Selebihnya biar jadi bekalku nanti ketemu sama Gusti Allah. Dan itu dipraktekkan sama beliau. Sederhana, betul. Itulah orang yang sebenarnya paham. Umur itu bukan membicarakan tentang apa yang nanti kita tinggalkan. Tapi umur itu sebenarnya membicarakan apa sih sebenarnya yang akan kita bawa ketika kita memberi laporan kepada Gusti Allah. Karena itu yang terkadang kita lupa. Kadang-kadang kita di umur begini, yang kita bicarakan, nanti saya ninggalin apa ya untuk anak-anakku gitu. Padahal kita harus yakin anak-anak kita sebenarnya sudah punya rezeki sendiri. Berapa banyak ibu-ibu bangun rumah yang besar, tapi ketika meninggal dunia, anak-anaknya tidak ada yang bertempat tinggal di rumah itu. Banyak atau tidak banyak? Banyak. Karena ternyata rezeki anaknya di Kalimantan, rezeki anaknya di Bandung, ternyata rezeki anaknya di Bekasi. Ujung-ujungnya rumah besar yang dibangun oleh ibunya dengan niatan dipakai sama anak, justru nggak dipakai. Karena terkadang kita lupa rezekinya anak itu bukan kita yang ngatur, tapi rezekinya anak itu Allah yang ngatur. Makanya bukan inilah yang menjadikan kita memahami betul. Oh, kalau begitu umur saya sudah melewati 50, umur saya sudah melewati 60, saya 43. Apa sih hal terbaik yang betul-betul harus kita bawa supaya menjadi perjumpaan kita dengan Allah, supaya akhirnya kita tenang karena kita membawa bekal sebagaimana yang ditetapkan. Ibu kalau umroh ketika ngelewatin imigrasi, tapi ibu sudah punya paspor, sudah punya visa, tiket pesawat, kira-kira kalau kita ngelewatin imigrasi ketika akan menuju ke kota Mekah dan Madinah untuk umroh, tenang atau tidak tenang? Tenang. Kenapa? Oh, ini pasportnya, ini visanya, ini tiketnya. Coba ibu mau berangkat umroh, tinggal beberapa menit mau masuk ke imigrasi, tiba-tiba pasportnya ketinggalan di kamar mandi. Lalu ternyata tiketnya juga diambil sama cucu dan ternyata dibawa pulang, dibuat kapal terbang. Bingung kita nyari sampai garuk-garuk. Maka selain kita bingung, kita pasti bingung nggak? Takut nggak ketika lewatin imigrasi? Ya takut. Imigrasi akan tanya, Mbah, mana? Siapa itu yang ketawa? Ini ketawanya jujur banget itu. Maka ditanya sama petugas imigrasi, Mbah, tiketnya pundi? Oh, digopo tuku, Mas. Malah didadekno pesawat terbang. Gawa mulai. Lho, Mbah pripun iki, Mbah? Lah terus paspornya mana? Paspornya ketinggalan tadi, jatuh di WC. Kira-kira bingung atau tidak bingung? Bingung. Teman-teman kita sudah lewat imigrasi, kita belum lewat. Ya atau tidak? Loh, kalau ngelewatin imigrasi aja, kita kalau tidak membawa, kita bingung, baru ketemu petugas imigrasi yang sifatnya lebih mudah petugasnya itu daripada kita. Kita udah bingung, apalagi ketemu Allah. Ibu jalan, walaupun ibu-ibu ini kan senior, kalau naik motor, sen kiri, belok kanan. Tapi kalau ibu jalan, tiba-tiba ada bang mereka polisi, tapi ibu tahu saya ada SIM, saya ada STNK, tenang atau tidak tenang? Tenang. Wonten napa Pak polisi? Butuh SIM-nya, Bu. Ah, wonten SIM itu. SIM sinten? Kula, suami kula, anak-anak kula tak gawa kabeh. STNK, oh STNK wonten. STNK sing motor pundi? Motor abang, ijo, kuning, biru, partai to apa iki. Mobil kula kathah, tak gawa kabeh. Mergone sing jadi tokoh kuncen rumah kula nggih kula.
Maka akhirnya kita ketemu polisi itu tenang atau tidak tenang? Tenang. Coba kalau ibu pemeriksaan polisi masih 2 kilometer, terus tiba-tiba ada orang yang bengok-bengok, bah, ono pemeriksaan polisi, bah. Lah ternyata kita tidak bawa apa-apa, STNK ketinggalan, SIM ketinggalan, bingung kita, bedain rem sama gas saja bingung jadinya. Ketika kita tidak banyak apa-apa, kita mboten. Nah itu yang akhirnya kita tuh sebenarnya dikasih contoh oleh Allah tuh gampang-gampang. Jumpa dengan Allah itu pasti. Jangan usah takut, gak usah kita wah nanti kalau mati piye gitu. Lah selama SIM kamu lengkap, paspormu lengkap, visamu lengkap, mau ketemu sama Allah yang mencintai kita lebih daripada ibu kita, kok kita takut? Tapi selama bekal-bekal itu sudah disiapkan. Lah Allah ngasih kepada kita waktu. Ini loh aku kasih kamu waktu supaya kamu mempersiapkan sebelum jumpa dengan Allah. Dan itu yang seharusnya menjadi titik perhatian kita. Jadi tidak lagi ibu nanti, janganlah umur segini itu nanti obyek sama setukaran gara-gara uang arisan gitu. Udah ditinggalkan itu. Janganlah umur segini tuh ya gara-gara tukaran, gara-gara tawar-menawar barang yang akhirnya nggak tuntas gitu. Sudah itu sudah bukan masalah kita kalau sudah umur segini. Lalu ketika kita sudah tahu, bukan lagi apa yang kita peroleh dan bukan lagi apa yang kita tinggalkan ketika umur kita segini, lalu terus opo Ustaz? Yang betul-betul saya harus bawa supaya nanti perjalanan saya berjumpa dengan Allah tenang. Sebagaimana saya ketika naik motor ketemu pemeriksaan polisi, selama saya punya SIM dan STNK, saya hadapi siapapun polisi itu dengan tersenyum. Ya atau tidak, Bu? Ibu kalau lengkap pasti ketemu polisi itu senyum gitu. Hehehe gitu. Polisinya sempat bingung, kenapa Bu? Obatnya habis bukan kan gitu. Ya karena saking tenangnya. Ya. Makanya maaf ya Bu, Ibu kan kadang-kadang ada yang tanya, Ustadz ada yang meninggal senyum Ustadz, kok iso? Lu mati kok sumeh? Lu gimana nggak sumeh Bu? Wong ketemu dengan sesuatu yang sudah dipersiapkan kok. Makanya kalau kita ngelihat orang meninggal dunia husnul khotimah, orangnya kalau meninggal kayak orang tidur atau orang ketakutan Bu? Kayak orang tidur. Kayak kita, ya Allah kayak orang turu ini, jangan-jangan belum meninggal ini. Kenapa kok dia tenang? Kenapa dia bisa sumeh? Kenapa bisa tersenyum? Ya karena dia sudah membawa bekal-bekal yang harusnya dia persiapkan. Dan itu yang terkadang kita lupa. Hidup itu simple kok. Mau jadi pemunya bisnis, mau jadi orang kaya atau miskin, Allah tidak minta itu. Yang Allah minta satu, bawa bekal yang ketika kamu ketemu bekal itu nanti kamu perlihatkan kepadaku. Ya Allah, ini majelis taklimku, ini hasil karya yang aku niatkan karenamu, ini Quran yang aku baca, ini sedekah yang aku beri, ini senyuman kepada orang yang pernah melukai diriku tapi aku tetap tersenyum karena ingat dengan keutamaan memberi maaf. Itu yang harusnya menjadi sebuah bekal kita. Jadi kita sebelum kita bahas materi-materi apa yang akan kita persiapkan, kita sepakat ya Bu, umur kalau sudah di atas 40 tidak lagi membicarakan apa yang kita tinggalkan. Yakin di situ nggih? Jadi kalau ada di antara ibu-ibu sedih gitu, kenapa Mbah sedih? Aku rasa ninggalno warisan untuk anak cucuku. Nggak usah sedih, anak cucunya bisa jadi lebih kaya daripada pemilik pabrik rokok nanti. Kan kita tidak tahu. Kita juga sepakat kalau sudah melewati angka 40, kita sepakat tidak lagi bertengkar pada urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Hanya urusan masalah tawar-menawar. Hanya urusan karena urusan arisan. Jangan bertengkar. Karena apa? Oh, namanya teman, sahabat kita, tonggo kita itu yang nyolatin kita. Masuk guru-guru uang 10.000, akhirnya dia nggak mau nyolatin kita. Kan yang rugi kita juga. Tapi ya jangan sombong. Saya nggak disolatkan, dia juga nggak apa-apa. Jangan gitu. Sukanya ibu-ibu kalau sudah emosional itu Masya Allah gitu. Sampai omongannya nggak dipikir gitu. Aku udah disolatin, dia ora paten. Jangan gitu. Kalau kita meninggal dunia itu kita tetap butuh doa Bu. Kalau kita bisa dapat banyak doa, kenapa sih kita harus mengurangi doa? Ya kan kalau bisa kita ngumpulin banyak doa. Doa yang tidak usah dibayar. Doa yang mereka langsung ucapkan ketika kita meninggal dunia. Jangan sampai kita tidak mendapatkan doa dan justru mendapatkan tasyakuran dari orang matinya kita. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal Mbah Parjo, umur 63. Tetangga-tetangga yang dengar, Alhamdulillah, mati akhirnya.
Iki bahaya kurang apa hidupnya sampai akhirnya disyukurin kematiannya. Jangan gitu. Ya, jadi akhirnya simpel. Gampang. Hidup itu simpel, jangan dibuat berat. Ustadz, saya harus terkenal. Nggak usah. Ustadz, anak saya harus jadi dokter. Nggak apa-apa kalau hari ini memang anak ibu tidak bisa jadi dokter. Ustadz, saya harus punya rumah di alun-alun Simpang 5. Di tengahnya. Seneni wali kota nanti bu. Nggak usah muluk-muluk. Apalagi kalau sudah 40. Makanya saya menyarankan kalau sudah 40 itu tidak usah banyak ngomong jabatan, tidak usah banyak ngomong tentang pencapaian, nggak menarik untuk di hadapan Allah. Lah, setelah kita sepakat itu, terus apa yang harus kita persiapkan, Ustadz? Setidaknya ada 6 poin, kita bahas satu-satu. 6 poin ini kita bahas sampai Isya nanti insya Allah. Enggak lah, namanya juga bukan kan obrolan. Yang sepindah nomor setunggal, Masya Allah, saya masih bisa keroingkan. Maka yang pertama yang harus kita persiapkan ketika kita nanti menuju kepada Allah, kalau umur kita sudah 40, apa yang betul-betul harus kita persiapkan? Para ulama mengatakan dan sanjang kepada kita semuanya, husnudon sama Allah terhadap apapun yang pernah kita dapatkan pada hidup dan ridho. Husnudon dan ridho. Ya. Jadi kalau kita betul-betul sudah ngelewatin 40, husnudon sama Allah. Ridho sama apapun yang pernah kita lewati. Ustadz, saya pernah didolimi sama orang. Padahal menurut saya ini sudah ngaji tapi masih banyak orang dolimin saya. Ridho. Biasalah kalau kita ingat kejadian-kejadian yang gak enak bu. Kata para ulama, zikir dengan sebuah zikir yang menggambarkan keridhaan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para ulama dulu itu kalau mereka teringat kepada episode-episode hidup, penggalan-penggalan hidup yang membuat mereka mendapatkan takdir pahit, mereka selalu menata ridhonya dan husnudon sama Allah. Keputusan Allah itu keputusan Allah itu tidak ada yang salah. Jadi kalau umur segini, jangan lagi menyimpan memori-memori kejadian yang tidak enak, yang membuat kita malam tidak nyenyak, siang tidak tenang. Ya Allah, kok saya suaminya dia ya? Jangan. Ridho. Makanya kalau bertengkar sama keluarga kita, tidak usah nyebut-nyebut takdir. Coba dulu kita tidak ketemu. Kan kita nggak usah jadi suami istri. Nggak akan membawakan kebaikan. Ridho. Karena Allah itu tidak pernah salah ngasih titipan. Allah juga tidak pernah salah milih pundak. Yang Allah berikan kepadanya berbagai macam ujian hidup. Kalau kita sudah ngelewatin ujian hidup, kok hati kita masih merengsulo, hati kita kok masih marah, dan kalau mengingat itu kita masih suka mencaci dan mencela takdir itu, saya khawatir Allah tidak suka ketemu dengan kita, sebagaimana kita tidak suka terhadap pemberian takdir yang Allah berikan untuk kita. Makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sallu ala Nabi. Makanya akhirnya kita mendapati Nabi itu sanjang di dalam sabdanya, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali kamu itu berprasangka yang baik sama Allah. Sampai pada hari kamu ditakdirkan mati, kamu harus memiliki sebuah pemikiran yang positif. Semuanya yang ditakdirkan Allah dalam hidup saya itu baik. Saya itu bu, ini saya cerita sedikit punya bapak ibu. Bapak saya kelahiran 38, ibu saya kelahiran 48. Punya anak yang pertama cerebral palsy, namanya Mas Yusar. Umurnya hari ini kelahiran 67, mungkin 55. Ibu tahu cerebral palsy? Cerebral palsy itu agak beda dengan Down syndrome.
Kalau Down syndrome itu face-nya itu unik, kelihatan gitu. Kalau cerebral palsy itu kayak anak-anak. Kalau walaupun umurnya kakak saya 55 Ibu, kakak saya itu nggak bisa kayak orang dewasa. Beliau akalnya kayak anak di bawah 3 tahun. Mancingin baju nggak bisa. Wawi, istinja nggak bisa. Ya memang harus ditemenin seumur hidup itu, Bu. Kakak yang kedua saya sama, Bu, lahir. Ibu tahu nggak? Ketika pas lahir, bapak itu lemes. Saat lahir, kakak saya nggak nangis, Bu. Sampai sekitar 15 menit, maaf, ditepuk-tepuk. Setelah 15 menit baru nangis. Bapak itu pada saat itu cerita, pas lahiran, Masmu lah nangis. Bapak sudah lemes pikiran. Dan ternyata sampai 15 menit baru nangis. Kakak saya pertama, Bu, baru bisa jalan, umur 10 tahun baru bisa jalan. Dan jalannya kayak anak umur 3 tahun. Jalannya pelan-pelan. Sampai sekarang, Bu. Kalau nanti jalan, lantainya sudah berbeda warna, dia sudah kayak ketakutan gitu. Ngelangkahnya itu sampai hati-hati. Itu kakak saya. Kakak saya 10 tahun, ibu saya mengandung. Qadarullah yang kedua, sama, Bu. Lahir, nggak nangis. Tepuk-tepuk sama bapak. Udah lemas, Bapak. Baru nangis setelah setengah jam, baru nangis, Bu. Masya Allah. Padahal kan refleksnya anak kalau lahir, nangis. Masya Allah. Itu dijalani bapak dan ibu selama puluhan tahun. Bapak ini sampai katanya, saya tuh jual banyak tanah, Nak, untuk ngobatin masmu dan mbakmu. Saya bawa ke Surabaya. Saya dulu sekolahin SLB di Semarang, Bu. Saya lupa SLB-nya apa. Jadi bapak itu setiap hari gendong Mbak Risma SLB di Semarang. Belum lagi apa yang paling berat, diomongin orang. Iku salah yopo sampai dadi duwe anak koyo ngono. Padahal mereka yang komentar itu lupa. Yang ngatur segala kejadian itu hanyalah Allah. Makanya ketika bapak saya dalam kondisi baru keluar dari ICU, ketika masih sakit berat, saya itu enggak ngomong macam-macam. Omongan saya apa? Pak, sing rido nggih kalih Allah. Iya, Nang. Allah ndak pernah salah. Makanya bapak itu ketika pas mau meninggal, selalu yang disebut nama kedua kakak saya. Piye yo Nang, nek aku meninggal, masmu sama mbakmu, ndak apa-apa. Saya yang urus, Pak. Insya Allah bapak sehat, insya Allah. Tapi selalu saya sampaikan sampai akhirnya beliau meninggal dunia. Tidak ada yang paling sering saya sampaikan kecuali adalah husnudon sama Allah. Bapak orang yang baik dan harus ridho sama Allah. Hidup kadang-kadang itu mempertemukan kita dengan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi tambutan, Bu. Ada orang hidup sehat, tiba-tiba punya penyakit. Ada orang yang tidak sehat hidupnya, tapi malah sehat. Dia tidak punya penyakit. Ya Allah, saya ngatur. Makanya penting, salah satu amalan terbaik itu apa? Ridho sama Allah. Dan kita harus ngucap, ya Allah saya ridho. Makanya ibu pernah lihat satu sahabat besar, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu penghuni surga. Sa'ad bin Abi Waqqas itu penghuni surga. 10 sahabat yang dijamin surga. Loh, Sa'ad bin Abi Waqqas itu, Bu, diuji oleh Allah. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas itu penghuni surga. Yang mengabarkan itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu merupakan sahabat yang paling mustajab nek donga. Jadi kalau Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau udah ngangkat tangan berdoa, sebelum tangannya turun udah dikabulkan sama Allah, Bu. Kalau ibu-ibu dan saya kan naik turun dikabulkan. Lu Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau sudah danga, tangannya sudah ngangkat, lu sebelum turun tuh dikabulkan, Bu. Makanya rumahnya ramai dari para sahabat yang sering mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas. Seluruh sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Umar semuanya tahu pemilik doa mustajab di antara 140 ribu sahabat itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Coba, Bu. Walinya Allah itu. Tapi ibu tahu,
Dia ketika melewati angka 55 tahun sampai 60 tahun diuji oleh Allah. Ujiannya apa? Matanya buta. Padahal kekasihnya Allah, walinya Allah, yang mana kalau doa tidak pernah ditolak sama Allah. Coba Bu, saya membayangkan doa kalau nggak pernah ditolak itu terus piye? Mungkin jadinya kalau kita yang dikasih jadi sombong banget itu mungkin. Nggak ngaji, Mbak. Oh, doa saya mustajab. Lah, apa ngaji gitu. Lu Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab. Semua orang yang didoakan itu dikabulkan oleh Allah. Coba Bu. Tapi ketika beliau menjelang 60 tahun, beliau buta. Dan ketika beliau buta, beliau tidak pernah doa untuk kesembuhan matanya. Coba. Apa enggak puyeng kepala kita? Lu sampai keponakannya datang. Sanjang kalih lie. Le. Kalau bahasa Jawanya. Lu kowe niku duwe doa yang paling mustajab. Mbok donga supaya penglihatanmu dikembalikan sama Allah. Pasti dikabulkan oleh Allah. Tidak ada ceritanya doamu nggak dikabulkan sama Allah. Kita ambilkan Bu. Kalau kita kalau bisa ya Allah sembuh, bahkan lebih tajam daripada anak SMP kan gitu. Lihat seorang Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ditegur, disentil sama keponakannya, lalu mengatakan, Pak Le, mbok donga, minta sama Allah supaya sembuh. Perhatikan jawaban dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Nang, aku lebih ridho dikasih sama Allah takdir buta, dan itu takdir pertama yang Allah berikan kepadaku, daripada aku berdoa dan meminta takdir itu untuk diganti. Aku lebih ridho takdir yang pertama yang ditetapkan oleh Allah, dan ketetapan Allah pasti ada banyak kebaikan, daripada aku berdoa dan nanti takdir itu dirubah. Coba. Nggak main-main itu Bu. Itu namanya orang ridho. Kalau orang ridho kan di apa-apa itu kan udah seneng namanya ridho. Istri itu kalau ridho sama suami ngomongnya apa? Mas, sepiring berdua selama berada di sisimu, Masya Allah aku terima Mas. Itu ridho. Ya kan? Namanya juga ridho. Tapi orang yang namanya ridho belum tentu ridho. Oke. Makanya akhirnya yang pertama yang harus ibu bawa, karena nanti ketemu sama Allah, yang dibawa karena ini penting. Rasulullah sampai mengatakan tadi, la yamutanna ahadukum. Ini hadis Bu. Saking istimewanya hadis ini. Hadis ini diucapkan oleh baginda Nabi 3 hari sebelum beliau wafat. Berarti hari apa? Hari Jumat malam. Nabi sampai ketika pas sakit, sempat-sempatnya mengucapkan hadis ini. Saking pentingnya hadis ini. Jadi kita ini, sebelum jumpa dengan Allah, katakan sama diri kita di hadapan Allah, ya Allah, saya ridho. Saya pernah diginikan orang, saya pernah mendapatkan kerugian, saya pernah digibahin orang satu kampung. Saya ridho ya Allah. Ridho. Ditutup dengan zikir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu, kalau saya tanya, apa episode yang ibu tidak suka? Pasti ibu-ibu ceritanya banyak. Ustadz, saya mau curhat. Nah, ini orang katanya mau curhat ini panjang biasanya. Bisa ini. Udahlah. Kalau umur sudah kita lewati 40, ridho. Serahkan sama Allah. Apapun yang pernah kita lakukan, Allah tidak pernah salah. Yang salah itu ketika hati kita belum tahu, dan belum tahu rasanya cinta sama Allah. Kalau kita mau marah, kondisinya pun juga tidak akan pernah berubah kan? Makanya maaf ya, Bapak, Ibu punya teman dulu sebagai dai di Pusroh, Pusat Rohani TNI. Tahu Pusroh ya? Temannya beliau diuji oleh Allah sama Bu, tapi packagingnya beda. Temannya Bapak ini anaknya tidak cerebral palsy. Kalau Bapak kan 2 cerebral palsy, yang ketiga saya Bu. Makanya Bapak ketika lahiran saya, jadi ketika sudah dapat anak 2 ini, Bapak itu tirakatnya luar biasa. Makanya ketika lahir, Bapak cerita, "Woe pas lahir nangismu buanter tenan," gitu. Seakan-akan kayak Allah itu gantiin dari 2 kakak yang tidak nangis, kata Bapak. Lah Bapak ini punya teman dai di Pusroh di Semarang.
Saya tidak diceritain namanya, tapi bapak menceritakan ada sosok seorang dai Pusroh TNI Semarang. Dia diuji oleh Allah, kurang lebihnya sama dengan ujian yang juga berat. Anak pertama buta, anak yang kedua buta, lemes itu orang tua. Setelah itu dia berharap nanti yang ketiga normal, apalagi setelah itu anak yang ketiganya lebih duluan saya, lahirnya itu beberapa bulan, jadi sama-sama hamil. Ketika bapak saya, namanya kan Mbah Faruk, ketika anak saya lahir, bapak saya kan senang cerita ke temannya ini, wah Rok, aku melu bungai anakmu sing terakhir iki insya Allah normal. Ya, muga-muga anakmu sing ketiga iki ya normal. Qadarullah Bu, anak yang ketiganya buta lagi. Apa yang terjadi Bu? Maka saat itu langsung beliau tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan. Dia nggak ngomong murtad, tapi semua ibadah itu ditinggal. Orang sholat Jumat dia duduk di depan begini, supaya ingin diperlihatkan ke setiap orang, saya nggak Jumatan. Gitu. Dan kata bapak, dia pernah nemuin orang yang dulu jadi muridnya dan jamaahnya. Wah, itu lapo jungkir sholat. Ya sholat toh Pak Yai itu. Mang ini masih Pak Yai. Halah, ora ono sing mbok dungani ku ora ono. Wong aku tuh minta satu anak satu normal, cuma minta satu. Wis tak trimo sing loro. Ning aku njaluk sing nomor 3 ku normal ngono. Ora diwehi itu berarti ora ono. Ndulang itu ora ono sapa-sapa. Coba. Lho ini omongan nyata, Bu. Dhuwur langit itu ora ono sapa-sapa. Dihapusi kowe Bu gitu. Ngomongnya begitu. Lu sampai disadarkan sama bapak saya pelan-pelan gitu. Alah rok gitu. Kowe ora reti sing tak rasakno. Kowe ngomong tok. Aku ngrasakno dhewe. Ngomongnya gitu. Itu kata bapak. Udah usah ngomong. Nek kowe ora reti sing apa yang aku hadapi, ndak usah komen kowe. Digituin aja bapak terus diam. Dan beliau sampai gitu sampai meninggal dunia. Coba Bu, kalau kita ngambil kebaikan dari kisah ini. Kalaupun beliau marah-marah, kembali nggak anak yang 3 itu menjadi bisa ngelihat? Enggak. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya paham. Berarti sikap terbaik seorang mukmin ketika mereka itu melewati waktu supaya nanti tenang jumpa dengan Allah, ridho sama takdir. Terbiasalah untuk mengucapkan kalau kita ngelewatin hal lagi nggak suka, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang harus betul-betul kita mengerti bekal seorang mukmin ketika nanti kita bersandar kepada Allah, yaitu yang kedua itu apa? Rojaknya ditambah. Bukan rujak ya, rojak. Nanti pulang-pulang ditanya, Mbah, sinau apa sampai Ustaz Umar minta? Rujak, nak, jangan rujak. Rojak. Ya. Rojak itu berharap bahwasanya ketika kita itu sudah ngelewatin umur kita, dosa kita banyak, tapi kita tetap ingat bahwasanya kita punya Allah yang ampunannya lebih besar daripada murkanya. Supaya kita tidak benci sama mati, karena benci sama mati itu menjadikan Allah nanti benci ketemu orang yang benci mati. Ya kan? Faman ahabba liqa Allah ahabba liqa'ah, faman kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Lu siapapun yang senang ketemu Allah, Allah lebih senang ketemu dia. Tapi siapapun yang benci ketemu Allah, Allah lebih benci ketemu dia. Dan salah satu sebab orang itu benci mati, dia lupa Allah itu rahmatnya gede, lebih gede daripada ampunannya, daripada murkanya. Sehingga kalau kita sudah tua kayak gini, yang kita ingat bukan sifat keras adabnya Allah. Kalau sudah 40, 50, yang harus kita ingat-ingat di hati dan iman kita itu apa? Ampunannya Allah itu gede, lebih besar daripada dosa kita. Kenapa kita harus mikir itu? Supaya kita tidak benci sama kematian. Jadi roja itu penting. Makanya ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat Bu, ada seorang laki-laki disidang sama Allah. Lalu laki-laki itu harusnya mendapatkan neraka. Lalu orang itu berkata, hadalladzi mal, hadza ma kuntu dhanantu bika. Orang itu lalu ngomong ketika akan dimasukkan ke neraka,
bukan kayak gini yang aku prasangkakan kepada dirimu ya Allah. Allah lalu nanya, apa? Wa ma dhannuka bi? Lu prasangkamu apa kepada diriku? Ghafartani wa rahimtani. Engkau mengampuni saya dan merahmati saya. Setelah itu Allah langsung mengampuni, merahmatinya dan memasukkan dia ke surga. Tapi ingat ya, ini jangan dijadikan menjadi alat kita berbuat dosa. Ya, Mas, Mbah kok ngapusi Mbah? Iya, Allah Maha Pengampun. Nah, ini senengnya mempergunakan, ya kan? Jangan gitu. Loh Mbah kok minum minuman congyang Mbah? Ya Allah Maha Pengampun. Itu juga salah. Tapi kita itu harus meyakin, bahwasanya kita itu pulang kepada Allah, yang Allah nanti itu ngerahmati kita. Kalau kita yakin bahwasanya kita pulang kepada Allah yang rahmatnya lebih besar daripada murkanya, kira-kira pulangnya seneng atau sepet? Seneng. Kenapa? Kita pulang kepada orang yang, kepada zat yang betul-betul mencintai kita. Jadi kalau ibu-ibu, bapak sudah semakin sepuh, jangan yang difikir itu terus-terusan adalah syadidul iqab, inna adzabila syadid, nanti malah kita benci mati. Tapi yang harus kita kuatkan, selain kita tahu bahwasanya Allah itu keras adabnya, yang harus kita hidupkan itu apa? Allah itu rahmatnya besar, supaya kita datang kepada Allah, minta rahmatnya, minta ampunannya, tenang, sumeh kita ketika nanti pulang. Ustaz, tapi dosa saya banyak. Tidak apa-apa, karena Allah lebih besar ampunannya. Cuma jangan dipermainkan sifat rojak kita ini. Kalau rojak kegedean, ini bahaya. Makanya sifat rojak itu, kata para ulama itu bagus. Orang kalau sudah tua, sifat rojaknya yang dikuatkan. Orang kalau masih muda, kayak Ustadz Akbar, ini jangan sifat rojak yang dikuatkan, sifat khauf yang dikuatkan. Kalau masih muda, kalau kebalik bahaya. Masih muda, rojaknya gede, ya bablas, semua dosa dicicipin. Loh, semua dosa kamu lakukan, iya Allah Maha Pengampun. Rusak atau tidak rusak? Rusak. Makanya kalau anak muda diajarin untuk takut, orang tua jangan diajari takut, kata Syekh Utsaimin. Orang tua itu diajari rojak. Jadi nanti kalau tiba-tiba ibu ingat, ya Allah dosa saya banyak gitu, saya pernah bentak bojo, saya pernah ngusir bojo, luang kono, bojone kono, lagi kono omahku, ya wis aku sing lunga. Kadang-kadang ada suami istri kalau lagi bertengkar itu lupa tentang segala sesuatu. Ada suami istri bertengkar di mobil, Bu. Istrinya marah, sudah pergi gitu. Suaminya ngomong, lah ini kan mobilku, katanya. Maka Masya Allah, itulah yang menjadikan kita harus sifat rojaknya itu hidup. Jadi yang pertama husnudon dan ridho, yang kedua itu apa? Roja. Maka kita insya Allah diampuni oleh Allah. Makanya kalau ada orang ngomong gitu ya, nanti maaf ya, kalau ibu dapetin ada keluarganya meninggal dunia, tolong jangan diingat-ingat dosanya. Misal suaminya mau meninggal dunia, lagi berat-beratnya sakit, rasa dosamu akeh tenan. Jangan gitu Bu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, sunnahnya, tuntunannya dari baginda Nabi, kalau ada orang itu akan meninggal dunia sebelum sakaratul maut, yang diingat itu apa? Yang diingatkan untuknya, tidak apa-apa, Allah itu Maha Pengampun, kamu itu orang yang baik. Insya Allah dosamu diampuni oleh Allah. Yakin ya kalau diampuni sama Allah. Itu yang harus kita ingetin. Dan ini termasuk sunnah yang banyak orang nggak ngerti. Jadi orang itu kalau lagi dapetin orang tuanya, bapaknya, ibunya lagi sakit berat gitu, cuma nangis, jangan nangis toh. Tapi harus kita ingetin supaya bapak kita dan ibu kita itu tidak benci sama mati yang sebentar lagi dia akan datangi. Karena benci mati itu bahaya. Makanya kalau kita bapak akan meninggal dunia, saya ngomong ke bapak itu apa salah satu? Insya Allah bapak orang yang amanah, orang yang sabar, didik kami, tidak pernah bentak saya. Satu seumur hidup tidak pernah dibentak bapak, Bu, Masya Allah. Itu yang harus kita ingatkan. Makanya nanti kalau ibu misalkan suaminya atau istrinya nanti meninggal dunia, jangan sebutkan dosanya walaupun ibu dan bapak itu tahu dosa-dosa dia. Dosa-dosanya dihilangkan dulu, diingatkan kalau dia kembali sama Allah yang Maha Pengampun. Jangan malah disebutkan detail. Ingatkan dulu waktu awal-awal nikah, kamu ini selingkuh, kamu pernah zina, Masya Allah, hukuman Allah akan datang sebentar lagi.
bablas Bu langsung. Dan itu yang harus kita pahamkan. Paham di sini? Jadi kalau ada orang sakit berat, walaupun ibu tahu dosanya banyak, orang itu tidak usah disebut. Kita jenguk orang sakit, sakitnya berat. Ibu tahu orang ini tuh kayak apa ketika di waktu muda. Yang kita sebutkan kebaikan-kebaikannya. Itu namanya roja. Jadi rojaknya harus digedein. Allah ngampuni saya, Allah ngerahmati saya. Kenapa? Orang yang tidak pernah berhenti berharap sama Allah, orang yang tidak pernah kecewa sama Allah. Ini ada kisah nyata, Bu. Rasulullah itu cerita kepada kita. Rasulullah itu cerita, ada orang sebelum Rasulullah, dalam hadis riwayat Muslim, ada orang ini, dia itu banyak dosanya. Ketika sadar dosanya, dia takut ketika akan ketemu mati, Bu. Lalu wasiat sama keluarganya, nanti kalau saya mati, tolong saya dibakar. Nanti setelah jadi abu, tolong abu saya bawa ke tengah lautan, sebar. Keluarganya tangklet, takon, lu kenapa harus dibakar? Dan kenapa abunya harus disebarkan ke lautan? Supaya Allah tidak bisa mengembalikan lagi jasadku dan supaya aku tidak disiksa. Ngeremehin Allah ini. Orang reti orang kayak gini nih. Mati dibakar, abunya disebar di tengah lautan. Dalam sekejap kun fayakun, jadi deh. Kaget dia loh. Udah jadi di hadapan Allah. Lalu Allah tanya, kenapa kamu berwasiat? Supaya dibakar dan abunya disebarkan di lautan. Perhatikan jawabannya. Ya Allah, karena saya takut sama adabmu. Lalu gara-gara itu Allah mengampuninya. Nanti nggak usah dicontoh ya Bu. Wah saya pas ini dicontoh. Nanti kalau saya mati tolong saya dibakar. Ini contoh bukan untuk masalah kita yang dibakar. Contohnya adalah berharap sama Allah tuh nggak pernah kecewa. Ustaz, dulu saya ini ketika masih muda tidak pakai jilbab, senengane ngomongin tetonggo. Udah, insya Allah kita akan diampuni selama kita jujur kembali sama Allah. Paham ini yang roja? Yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, bekal sebelum kita pulang yaitu adalah banyak-banyaklah istiqomah berteman sama orang solih. Apalagi ini kan jumlahnya 40 kan. Saya tanya sama Ustadz Akbar lewat tim itu, berapa tamunya nanti datang santriwati? 40 Ustadz. Pas. Kenapa kita harus mempertahankan istiqomah bersama teman-teman yang solih, Ibu? Karena sesungguhnya ketika kita sudah semakin tua, jangan menambah musuh, tapi menambah teman, terutama teman-teman orang yang solih. Kenapa? Kalau ibu, bapak, gadah teman, gadah sahabat, sampai hitungannya 40 sekawan doso, lalu 40-nya ini beriman sama Allah, taat sama Allah, lalu ibu meninggal dunia, disolatkan 40 orang yang beriman, tidak usah ribuan, tidak usah jutaan, tapi kalaupun hanya disolatkan 40, selama 40 ini yang menyolati dan betul-betul taat 40 orang ini, maka 40 orang ini bisa memberi syafaat langsung sama yang disolati. Makanya kita ini kalau hidup, sebenarnya kalau berteman itu sebenarnya sedang memilih teman orang, sedang memilih dia untuk menyolatin kita. Jadi kalau kita kenalan sama orang, itu sebenarnya sedang memilih dia. Nanti sholatin saya ya kalau saya meninggal. Itu secara tidak langsungnya begitu. Nggak usah ngomong nanti kalau kenalan sama orang, nanti tolong ya pas saya mati sholatin ya, nggak usah gitu. Secara tidak langsungnya begitu. Kalau ngomong boleh, kalau minta, selama itu tidak merepotkan bagi yang diminta. Jadi misalkan Ustadz Akbar meninggal dunia, lalu ini 40 ini menyolatin, dan termasuk saya menyolatin 40, dan 40-nya ini tidak berbuat syirik, 40 dari kita tuh ngasih syafaat sama beliau. Makanya kenapa dalam Islam disuruh memperbanyak saudara, disuruh baik sama tetangga, disuruh untuk baik sama tamu, disuruh ngomong yang baik dan tidak melukai. Itu semuanya intinya satu. Intinya itu apa? Supaya kamu memiliki banyak saudara, dan saudara-saudara kamu itulah saksi-saksi Allah di atas muka bumi. Ya Allah, Ustadz Akbar ini saya tahu insya Allah orang yang baik dan solih. Saksi omongan orang ini akan menjadi saksinya Allah di atas muka, di atas langit, di atas arusnya. Makanya kalau kita sudah ngelewatin 40, gak usah banyak musuh, tapi kita memperbanyak teman.
Jangan malah membuka duel dan membuka pertempuran. Ayo, siapa yang pengen bermusuhan sama saya? Tapi kita tuh membuka temen, ngalah sama orang. Gak usah banyak-banyak, minimal 40. Kalau saya misalkan dapat 100.000, ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Ini pegel ngelayani 100.000 teman-temannya. Tapi Islam itu cuma mengatakan 40 arba'una rajulan la yusyrikuna billah illa syafa'ahumullah. Makanya dikatakan, yaitu adalah kamu mengumpulkan 40 yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah, kecuali 40 itu akan memintakan syafaat, dan syafaat itu kamu dapatkan. Makanya sebenarnya Bu, maaf seneng loh jadi tiang kampung itu menurut saya daripada orang kota. Orang kota itu meninggalnya itu kadang-kadang diuntungkan dengan hari kalau meninggal dunia. Kalau harinya hari Sabtu Ahad, yang ziarah banyak karena libur kantor. Cuma kalau hari Senin sepi, Bu. Kalau kampung kan enggak. Di Kudus mau hari meninggal Senin, Selasa, Rebu, orang di Kudus, Bu, atau orang di kampung-kampung kecil meninggal saat RT beda kecamatan aja kita kenal kok. Ya atau tidak? Di sini tuh, Bu, beda kecamatan, beda rumah kita nggak kenal namanya. Benar, wallahi. Kecuali yang ketemu di masjid. Kalau nggak ketemu di masjid nggak kenal biasanya. Makanya ibu tuh beruntung, nggak usah pengen tinggal di Bekasi kota metropolitan, nggak usah. Cukup di Semarang aja. Karena sebenarnya yang nanti nyolatin ibu banyak. Makanya nanti ketika pulang kayak gini, ya sudah ngalah. Terus nanti ketika sudah pulang dari Al-Jabar, besok pulang ke rumah saling pelukan, minta maaf, saling merelakan, saling meridhoi. Supaya persaudaraan kita terjaga sampai salah satu di antara kita wafat dan menghadap kepada Allah. Dan itulah nikmatnya bersaudara. Jadi musibah kata para ulama. Kafabilism, cukuplah orang itu berdosa. Kalau sudah melewati 40 masih punya musuh. Kecuali yang memusuhi kita karena kebenaran itu beda perkara. Ya? Jadi cukuplah orang itu berdosa, kata para ulama. Kalau dia melewati angka 40, dia masih memiliki banyak musuh. Yaitu yang menjadikan kita akhirnya apa? Maafkan. Jadi 3 perkara itulah yang harusnya kita pegang. Kan 6 Ustaz? Iya, saya sampaikan 3 aja. Supaya ibu-ibu kapan-kapan datang lagi membahas 3 sisanya. Oh, saya Ustadz, ya terserah saya. Tidak setiap ilmu harus disampaikan semuanya. Jadi di sini kita akhirnya paham. Senang sekali kalau kita ini akhirnya semacam ini. Dan saya sangat bungah sekali pada pertemuan siang ini ibu-ibu datang dari tempat yang jauh. Saya tidak bisa membalas apapun kecuali adalah doa yang selalu saya panjatkan kepada Allah. Berkah seluruh urusannya, ringan catatan dosa dan berat catatan kebaikannya, dan semoga Allah memberikan kita husnul khatimah. Semoga Allah pertemukan kita dengan bapak ibu kita, mbah-mbah kita, mbah buyut kita di tempat yang jauh lebih baik daripada tempat kita di dunia. Semoga Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, kemaksiatan kita, kekurangan kita, dan kebutuhan-kebutuhan kita yang menyebabkan kita sering bertikai, yang menyebabkan kita sering melanggar perintahnya Allah. Tetapi kita yakin Allah itu besar ampunannya daripada dosa yang kita kerjakan. Semoga keluarga-keluarga kita selalu sabar menerima kita dengan seluruh kekurangan kita, sebagaimana kita memohon supaya kita diberikan kesabaran jauh lebih besar daripada kekurangan-kekurangan yang ada. Berkah untuk semua urusan ibu-ibu, kepada Ustazah, kepada Ustadz Akbar. Semoga ini menjadi sebuah tanda kebaikan di dunia dan di akhirat. Jangan bosan untuk terus mengunjungi orang-orang yang punya ilmu. Ibu datangi siapa lagi. Di situ ada banyak keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, saya baru menyampaikan 3. Apa yang pertama? Ridho. Ustaz ilmu jangan jawab, nanti ikuti. Yang kedua apa? Roja. Roja cingur atau roja? Yang ketiga apa? Istiqomah berteman sama orang solih. Masya Allah. Hidup itu simple, sederhana. Yang suka menjadikan hidup itu ribet, ya kita sendiri sebenarnya. Jalan ke surga itu mudah bagi yang paham. Semoga Allah merahmati.